Pinio, anaknya Kaisar Yunglo dinasti ini. Itu piring itu abad 14. Jadi keraton dibangun tahun 1529. Sebelum keraton dibangun, piringnya udah ada duluan. Jadi Putri Cina dengan Sunan Gunung Jati itu tinggalnya tidak di keraton, tapi di Kuningan, di Jawa Barat, di Luragung. Nah, sampai mengangkat anak Adipati Luragung namanya Arya Kemuning. Nah, Kuningan. Jadi Sunan Gunung Jati itu umurnya sampai 120 tahun, sempat 6 kali menikah. Jadi bukan punya 6 istri, tapi 6 kali menikah. Jadi nggak poligami. Setelah istrinya meninggal, baru menikah lagi, gitu ya. Poligami. Saya jelaskan ya. Oh, foto dulu nih. Ada pulangnya, awal kalau Agung Pakuwati itu dibangun tahun 1430 Masehi. Nah, tahun 1479 Sunan Gunung Jati datang ke sini. Akhirnya keraton awal dalam Agung Pakuwati itu diserahkan dari Pangeran Walangsungsa kepada Syed Hidayatullah. Jadi Syed Hidayatullah itu merupakan keponakan sekaligus menantu dari Pangeran Walangsungsa, karena menikah dengan Nimas Pakuwati, putri dari Pangeran Walangsungsa. Jadi Sunan Gunung Jati menikah dengan kakak sepupunya sendiri, Nimas Pakuwati itu. Nah, tahun 1529 Sunan Gunung Jati melebarkan kekuasaannya dari sebelah timur. Pakuwati itu sendiri artinya Pakum itu udang, Wati itu perempuan. Udang perempuan itu nama istrinya, Nimas Pakuwati. Nah, Keraton Pakuwati ini mengalami proses sejarah. Itu generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, tepatnya tahun 1678. Ya, itu zaman Belanda, bukan zaman Sunan Gunung Jati. Ya, ada politik adu domba dari Belanda. Akhirnya Keraton Pakuwati ini terpecah menjadi dua. Dibangunkan keraton baru yang bernama Keraton Kanoman. Di sini berubah nama dari Pakuwati menjadi Kasepuhan. Tempat yang sepuh yang tua kakaknya, Kanoman tempat yang anom yang muda adiknya. Ya, jadi kakak adik itu diadu domba oleh Belanda, akhirnya terpecah menjadi dua. Tapi politik adu domba dari Belanda itu sampai terpecahnya aja, tapi tidak saling bertikai. Karena Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman masih satu visi, satu misi untuk menyebarkan agama Islam. Sampai sekarang masing-masing keraton masih dipimpin oleh sultannya. Keraton Kanoman masih dipimpin oleh sultannya dengan gelar Sultan Anom. Kalau di sini gelarnya Sultan Sepuh. Ya, Keraton Kasepuhan sekarang dipimpin oleh Sultan Sepuh ke-15. Gelarnya Pangeran Raja Adipati, tinggalnya di istananya di dalam. Nah, jadi Keraton alun-alunnya sudah diperbaiki oleh Gubernur kemarin. Sekitar 2 bulan yang lalu baru diresmikan, gitu. Nah, di alun-alun itu zaman wali, zaman Sunan Gunung Jati, setiap hari Sabtu ada latihan prajurit. Namanya acaranya Sabtonan, karena dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kalau ada yang bersalah juga diadili. Di sini itu di gedung itu nanti dihukumnya di alun-alun dengan hukum Islam. Jadi sultannya tidak turun langsung ke alun-alun. Di sini duduknya. Dan di sini Inggil ini ada 5 pendopo, ada nama dan fungsinya masing-masing. Jadi sultan beserta rombongan, beserta jajarannya itu tempat duduknya dipisah-pisah. Itu ada yang kecil itu Mande Semartinandu. Mande itu artinya balai, Bu, yang ibu dudukin ini sebutnya Mande di sini. Mande Semartinandu itu tempat duduknya penasehat sultan dengan penghulu keraton di situ. Penasehat sultan itu ada jaksa pepitu. Jadi Sunan Gunung Jati walaupun ilmu agamanya tinggi, seorang wali, tapi tetap punya penasehat. Namanya jaksa pepitu. Ya, jaksa pepitu itu 7 orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, tempat duduknya di situ ada 2 tiang, di sana melambangkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini yang paling besar namanya Mande Malang Sekirang. Tempat duduknya Sultan, Permaisuri, Putra Mahkota dan keluarga itu di sini. Ini pendopo khusus ini. Ya. Dan tiang utamanya di tengah ini ada 6 tiang, melambangkan rukun iman yang 6. Jumlah tiangnya keseluruhan 6, dengan yang di samping ini keseluruhannya ada 20 tiang, melambangkan sifat-sifat Allah yang 20. Di sana ada Mande Pandawa 5, tempat duduknya para pengawal-pengawal sultan. Ya, panglima perang itu duduknya di sana, pengawal sultan. Dan 5 tiang itu melambangkan rukun Islam yang 5. Di sini ada Mande Pelinggihan atau Mande Pengiring, tempat duduknya para pengiring-pengiring sultan. Dan di sana ada Mande Kasmen, tempat penyikat gamelannya untuk
sekaligus sultan beserta keluarga yang sedang duduk di sini. Di sana dihibur oleh suara gamelan. Gamelannya namanya gamelan sekaten dari Demak. Nah, sampai sekarang gamelan sekaten itu masih dibunyikan. Kalau dulu dibunyikan setiap hari Sabtu, Sabtonan. Kalau sekarang dibunyikannya setahun 2 kali, setiap Idul Adha dan Idul. Ya, itu melambangkan air ketubang. Ada air mawar merah. Air mawar itu lambang darah yang dilahirkan. Dan yang istimewanya itu ada nasi jimat. Nasi jimat itu proses taman bundaran Dewan Darusnya oleh Kerajaan Pajajaran. Mengatakan bahwa kampung ini sebagai kampungnya agamanya Hindu, banyak simbol-simbol Hindu karena Sunan Gunung Jati tidak pernah melupakan leluhurnya walaupun leluhurnya berbeda agama. Jadi kita nggak boleh lupa sama leluhur. Banyak simbol-simbol Hindu di sini. Jadi toleransinya tinggi. Ini meja batunya dari Gujarat juga. Kalau ini ada tugu manunggal, simbol Islamnya. Manunggal bahwa menjelaskan kalau Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan yang tergantung dalam surat Al-Ikhlas itu. Itu tempat tinggal sultannya sekarang. Nah, jadi kalau di sana ini untuk menerima tamu, dia ada aturan